Maulia temari tu hata diramoti di pergugui du hita. Lumobi dinaro amang kepala departemen kuinunia tukuria hakabipi lu barrawon. Sahama tangiang dohot asiniroha lumobi tabe sian hakabipi lu barraw tu hamu saluhukna ruas ni huriata di Portibion. Horas, 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 horas. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara di dalam kasih dan kebenaran. Amin. Firman Tuhan untuk kita diangkat dari Injil Lukas pasal 6 ayat 39 sampai 42. Demikian bunyinya. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian bunyinya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam misi penyelamatan umat manusia, Yesus mengajar orang-orang percaya untuk kehidupan yang baik, benar, dan berguna. Pengajarannya bersumber dari Allah Bapa yang telah memberikan misi penyelamatan kepada Yesus. Dan karena itu pula setiap pengajaran yang disampaikannya adalah hidupnya sendiri, kehidupannya, dan apa yang dilakukannya. Saudaraku, firman Tuhan yang disampaikan kepada kita hari ini adalah pengajaran khusus kepada murid-muridnya. Saya katakan pengajaran khusus, saudara-saudara, karena firman ini sangat bermakna dalam dan keras. Karena itu hanya murid-muridnya saja yang sanggup menerima firman ini. Mereka yang tidak percaya tidak akan sanggup menerima firman ini. Bahkan firman ini akan ditolaknya. Karena itu, kepada saudara-saudaraku yang sudah menjadi murid-murid Yesus, berilah telingamu terbuka dengan lebar untuk mendengar firman yang dalam dan keras ini. Sebab itu akan menyelamatkan kita dari kesesatan dunia ini. Yesus dalam pengajarannya memulai dari hal yang faktual, dari hal yang nyata, mudah dimengerti. Dengarlah saudara-saudara. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Mudah dimengerti bukan? Itu adalah kepastian. Orang buta tidak mungkin bisa menuntun orang buta. Kalau itu terjadi, mereka secara bersama-sama akan jatuh ke dalam lubang.
Perumpamaan ini adalah gambaran hubungan antara guru dengan muridnya. Artinya saudara-saudara, seorang guru yang buta tidak akan bisa menuntun murid yang buta, sebab kedua-duanya akan jatuh ke dalam kesesatan. Itu sebabnya Yesus berkata, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Artinya apa yang ada pada gurunya, itulah yang disampaikan kepada muridnya, dan itu pula yang bisa diterima oleh muridnya. Di akhir proses pengajaran, sang murid bisa sama dengan sang guru dengan topik yang telah disampaikannya. Karena itu saudara-saudara, kita dapat memahami, seorang guru yang bijaksana pasti menghasilkan murid yang bijaksana pula. Atau sebaliknya saudara-saudara, seorang guru yang bodoh pasti pula akan melahirkan murid yang bodoh. Sebab apa yang ada pada gurunya, itu pula yang akan disampaikan kepada muridnya. Jadi peranan seorang guru itu amat penting dalam kehidupan murid. Bahkan Yesus pernah menggambarkan guru itu bagaikan mata di dalam tubuh. Kalau mata di dalam tubuh menuntun tubuh kita dalam kehidupan, demikianlah guru menuntun murid pada kehidupan. Maka dikatakan mata adalah pelita tubuh. Bila matamu terang, maka jalanmu juga adalah terang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus dengan tegas mengajarkan kepada murid-muridnya. Saya akan baca ulang kepada kita saudara-saudara, dan mari mendengar dengan cermat supaya makna firman ini masuk ke dalam hati kita, karena firman itu akan bekerja mengubah hidup kita ke arah yang lebih baik menurut kehendak Tuhan. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang-orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudaraku, bagaimanakah seorang guru yang tidak bisa melihat kesalahannya sendiri menuntun muridnya yang mempunyai kesalahan? Bahkan lebih parah. Selumbar di mata saudaramu kau lihat, tapi balok di matamu sendiri yang menghalangi pandanganmu tidak kau lihat. Sementara engkau berkeinginan mencabut selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok yang menghalangi pandanganmu tidak kau cabut. Bagaimana bisa mungkin? Itu sebabnya Yesus menyebut mereka, hai guru-guru munafik. Keras itu. Dan sekali lagi, hanya orang-orang beriman yang sanggup menerima pengajaran ini. Hai orang-orang munafik, keluarkan dulu balok di matamu, supaya kamu bisa menuntun saudaramu mengambil selumbar di mata saudaramu. Nah, ciri-ciri orang munafik ini begini saudara-saudara. Mampu melihat kesalahan orang lain, tapi buta terhadap kesalahannya sendiri. Mampu melihat kesalahan orang lain yang kecil, tetapi buta terhadap kesalahannya yang besar. Mereka selalu berkata ingin memperbaiki kesalahan orang lain dengan kacamata kesalahannya yang besar, sehingga pada akhirnya dia dan saudaranya
akan tetap tinggal dalam kesalahan itu. Pada gilirannya, mereka akan menjadi korban dari kesalahannya sendiri. Yang kedua, saudara-saudara, ciri-ciri orang munafik ialah dia mampu melihat kebaikannya sendiri, tetapi buta terhadap perbuatan orang lain. Mampu melihat perbuatan baiknya sendiri, tetapi buta terhadap perbuatan orang lain. Sehingga dia selalu merasa menjadi orang yang paling baik, dan orang lain belum baik. Orang-orang ini selalu menghakimi orang lain. Kegemarannya merendahkan orang lain, sebab dia selalu merasa bahwa dia adalah orang benar, orang yang baik, dan orang lain bukan orang benar dan bukan orang yang baik. Jadi kegemaran mereka adalah menghakimi orang lain. Sebaliknya, saudara-saudara, murid-murid Yesus seperti saudara dan saya yang sudah berani membuang balok di matanya, melakukan perubahan dalam hidupnya oleh pengajaran Yesus Kristus. Ciri-ciri orang benar, baik, dan berguna itu adalah yang pertama, dia mampu melihat kesalahannya sendiri. Mampu melihat kesalahannya sendiri dan melupakan kesalahan orang lain. Itu orang-orang benar. Orang-orang benar itu berkenan memperbaiki dirinya sendiri, sehingga dengan demikian dia bisa mampu menuntun orang lain memperbaiki dirinya. Perhatikan saudara-saudara, kita tidak diminta memperbaiki kesalahan orang lain, tetapi perhatikan, kita diminta menuntun orang lain supaya dia bisa memperbaiki kesalahannya sendiri. Jika sudah demikian, maka saya dan saudara bisa bersama-sama memperbaiki kesalahan kita secara bersama-sama. Guru dan murid itu menjadi secara bersama-sama. Sekali lagi, mampu melihat kesalahannya yang besar, tetapi dia melupakan kesalahan orang lain. Yang kedua ialah, saudaraku, ciri orang benar adalah mampu melihat kebaikan orang lain dan melupakan kebaikannya sendiri. Dia mampu melihat, mengingat perbuatan-perbuatan baik orang lain, tetapi dia melupakan perbuatannya sendiri. Sehingga dengan demikian dia akan selalu bersyukur, dia selalu berterima kasih, dan dia akan terus berusaha untuk melakukan yang baik. Sebab dia selalu merasa, saya belum melakukan yang baik, saya belum melakukan yang baik. Maka dia akan terus berusaha melakukan yang baik, sehingga dia akan bertumbuh dalam kehidupan yang baik. Nah, saudaraku, Tuhan telah menolong kita hari ini ketika kita murid-murid ingin menjadi tamat dari pengajaran Yesus. Marilah kita tetap bertumbuh, mengalami pengajaran dan pendidikan dari Tuhan, yang pada hari ini kita menerima pelajaran penting. Apa itu, saudara-saudara? Marilah kita orang-orang percaya, kita murid-murid Yesus, memperbaiki kesalahan kita yang besar, supaya kita bisa mampu menuntun orang lain memperbaiki kesalahannya sendiri. Sebab pendidikan itu, pendidikan yang membangun karakter, mengakui dan merubah serta memperbaiki kesalahan kita, adalah tangga menuju sama seperti kehidupan Yesus yang akan membawa kita pada kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati kita sebab Dia telah mengajar dan mendidik kita menggapai kehidupan yang benar, baik, dan berguna. Amin.